Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi nikmatihi tatimmus shalihah. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Jamaah sholat isya rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan belajar satu ayat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 36. Ini berkaitan dengan masuknya kita di tahun baru Hijriyah dan kita sudah masuk di awal bulan Muharram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Ini merupakan ketetapan Allah pada hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Dan dari 12 bulan ini 4 diantaranya adalah bulan haram. Dzalika dinul qayyim, demikianlah ketetapan dalam agama yang lurus. Fala tadzlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian berbuat zalim di bulan-bulan haram tersebut. Dari satu ayat ini Allah sudah menetapkan dan memberikan keterangan bahwa sejak dahulu ketika Allah menciptakan langit dan bumi, dalam satu tahun bulan ini memang jumlahnya 12. Sebagaimana yang kita kenal hari ini. Dan dari 12 bulan ini ada 4 bulan istimewa, dinamakan bulan haram. Bulan apa saja yang dinamakan bulan haram disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis muttafaqun alaih, riwayat dari Imam Bukhari nomor hadis 3197, riwayat Imam Muslim nomor hadis 1679. Rasul bersabda, "As-sanah isna asyara syahrun." Dalam satu tahun ada 12 bulan. Maksudnya di sini tentunya bulan Hijriyah. Minha arba'atu hurum. Dari 12 bulan ini ada 4 bulan, yaitu bulan haram. Salah satu mutawaliyat. 3 bulan diantaranya berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Jadi 3 bulan terakhir kita ini, hari ini kita masuk Muharram, kemarin Dzulhijjah, sebelumnya Dzulqa'dah. Ini 3 bulan haram berturut-turut. Wa Rajabun Mudhur, dan 1 bulan terpisah, yaitu di bulan Rajab. Bulan Rajab itu bulan setelah Jumadal Akhirah dan bulan Sya'ban. Apa istimewanya 4 bulan haram ini? Abdullah bin Abbas menjelaskan, ikhtassawahu arba'ata ashurin fajalahunna khuruman wa azuma khurumatihinna. Allah mengkhususkan 4 bulan ini dan Allah menjadikan bulan ini memang penuh dengan keistimewaan, sehingga di sana merupakan bulan yang mendapat status haram, suci. Mungkin padanan yang agak pas dalam bahasa Indonesia adalah bulan yang suci. Wa ja'ala dzanba fihinna a'zam, maka perbuatan dosa di bulan haram dosanya lebih besar dibanding perbuatan dosa di luar bulan haram. Wa ja'ala al-amala sholih wal ajra fihinna a'zam. Begitu juga beramal soleh di 4 bulan haram ini pahalanya juga lebih besar. Maka 3 atau 4 bulan ini bulan yang istimewa, dinamakan bulan haram. Tidak hanya bulan haram, kita juga mengenal Masjidil Haram. Masjidil Haram itu ada 2, yaitu Masjidil Haram di kota Mekah dan Masjidil Haram di Madinah, Masjid Nabawi. Dua-duanya orang beribadah di sana, pahala sholatnya lebih besar daripada sholat di luar 2 Masjidil Haram ini. Kalau di Masjidil Haram di kota Mekah 100.000 kali lipat. Sementara di Masjid Nabawi 1000 kali lipat dibanding sholat di luar Masjidil Haram. Nah, kemudian Abu Dzar itu pernah bertanya kepada Rasulullah,
tentang bulan apa yang terbaik. Maka Rasulullah menjawab, khairul laili jaufah. Malam yang terbaik adalah pertengahan malam, sampai menjelang subuh. Wa afdalul ashhur sahrullahil ladzi tad'unahul muharram. Dan bulan yang paling afdal adalah bulannya Allah yang kalian namakan dengan bulan Muharram. Jadi Muharram itu sampai disebut dengan istilah syahrullah, bulannya Allah, yang menunjukkan bahwa bagaimana Allah mengagungkan pentingnya keberadaan bulan Muharram ini. Dalam hadis yang lain, riwayat dari Imam Muslim, Rasulullah bersabda, afdhalus siyami ba'da Ramadan sahrullahil Muharram. Siam yang paling afdal setelah siam di bulan Ramadan adalah siam di bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Jadi kesimpulan dari para ulama, termasuk Ibnu Rajab, termasuk Imam Al-Hasan, mereka mengatakan dari ayat-ayat dan hadis ini, dari 4 bulan haram ini yang paling baik adalah bulan Muharram. Sampai Rasul menamakan ini sebagai syahrullah, bulannya Allah. Suatu benda atau makhluk yang disandarkan dengan Allah itu berarti istimewa. Seperti masjid ini dinamakan Baitullah, rumahnya Allah. Ini menunjukkan ini adalah satu bangunan yang betul-betul istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, makhluk Allah yang istimewa. Maka dari sini, kalau sampai ada seorang muslim punya keyakinan bahwa bulan haram itu adalah bulan sial, orang mengadakan hajat atau acara tertentu di bulan Muharram mendatangkan kesialan, ini adalah akidah yang betul-betul bertentangan dengan akidah Islam. Muharram dinyatakan oleh syariat Islam sebagai bulan yang mulia. Orang beramal soleh pahalanya lebih besar. Tetapi ada orang yang bertentangan dengan syariat Islam malah mengatakan ini bulan celaka. Tentu ini sebuah kontradiksi, di mana namanya akidah bagi seorang muslim itu sumbernya harus jelas. Akidah dan keyakinan seorang muslim hanya boleh bersumber kepada 2 dalil saja, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka Rasulullah memberikan satu peringatan bagi orang-orang muslim yang masih punya keyakinan seperti ini. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud, termasuk Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah juga, termasuk Imam Ahmad. Beliau mengatakan, at-tiyaratu syirkun, perbuatan tiyaroh itu kesirikan. At-tiyaratu syirkun, tiyaroh itu kesirikan. At-tiyaratu syirkun, tiyaroh itu kesirikan. Sampai Rasul mengulang 3 kali, di mana beliau memberikan satu ancaman bagi siapa yang punya akidah tiyaroh, maka itu sama saja dia melakukan kesirikan. Apa yang dimaksud dengan tiyaroh? Tiyaroh itu maksudnya adalah keyakinan bahwa celaka dan sial itu dikaitkan dengan hari tertentu, dengan bulan tertentu, dengan peristiwa tertentu, atau mungkin dengan angka tertentu, atau mungkin dengan pergerakan hewan tertentu. Kemudian dikaitkan bahwa ini berarti akan mendatangkan kesialan. Ini namanya tiyaroh. Pada masa orang-orang jahiliyah dulu di kota Mekah, itu mereka punya kebiasaan, kalau mau bepergian, mereka akan melepas seekor burung dulu. Kalau burung itu terbang ke arah kanan, ini sebagai tanda baik, maka mereka akan melanjutkan perjalanan. Tetapi kalau burung itu terbangnya ke arah kiri, mereka meyakini ini pertanda keburukan, sehingga mereka tidak jadi melakukan safar. Maka akidah seperti ini, misalnya menentukan hari tertentu sebagai hari yang buruk, angka tertentu sebagai angka sial, bulan tertentu sebagai bulan sial. Padahal seluruh bulan ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sumber kesialan dari peristiwa tertentu, bulan tertentu, angka tertentu, atau pergerakan hewan tertentu. Kemudian jamaah rahimakumullah, sementara akidah tiyaroh ini hanya berlaku lokal saja. Jadi misalnya
sebagian orang Jawa, khususnya Jawa Tengah dan Jogja, meyakini Muharram ini, sebagian meyakini bahwa bulan Muharram bulan yang celaka kalau kita mengadakan acara di dalamnya. Begitu kita ke timur sedikit, ke Jawa Timur, di sana tiarah seperti ini sudah tidak berlaku lagi. Kita ke barat, ke Jawa Barat sudah tidak berlaku lagi, sehingga tiarah model seperti ini sumbernya tidak jelas dan hanya berlaku pada kelompok masyarakat tertentu. Padahal sebagai seorang muslim, akidah kita tidak terikat dengan akidah-akidah yang tidak jelas seperti itu. Karena kalau kita tanya sumbernya dari mana akidah seperti ini, semua orang tidak bisa menjawab dengan pasti, hanya sekedar turun-temurun, sehingga bisa dikatakan orang yang berakidah tiarah seperti ini dia merendahkan akalnya sendiri dengan meyakini mitos-mitos, keyakinan yang tidak jelas sumbernya. Dan namanya orang kalau sudah terjangkiti kesirikan seperti ini, maka hidupnya itu penuh dengan ketakutan. Menghadapi bulan tertentu dia khawatir, menghadapi angka tertentu khawatir, menghadapi peristiwa tertentu khawatir, karena itu dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan kesialan-kesialan yang mungkin akan mereka hadapi. Maka ini satu penjelasan dari beberapa ayat Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita masuk bulan Muharram, bulan yang mulia. Bahkan dari 4 bulan haram Allah menetapkan inilah bulan yang terbaik dari 4 bulan haram yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita akan menilai sumber kesialan, itu sudah ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bahwa sumber kesialan seorang manusia itu ditetapkan Allah dalam surat Asy-Syura ayat 30. Ini betul-betul berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa-apa yang menimpa kalian, baik berupa musibah apapun, maka ini semua disebabkan perbuatan tangan kalian. Dan Allah mengampuni sebagian besar dosa kalian. Artinya sumber kesialan seorang manusia itu dasarnya jelas kalau dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini sudah dinyatakan tidak ada satupun musibah yang menimpa kita kecuali itu disebabkan perbuatan tangan kita sendiri, kemaksiatan kita sendiri. Tetapi bentuk maha pemurahnya Allah tutup ayat ini wa ya'fu an katsir. Tetapi Allah memaafkan sebagian besar dosa kalian. Maksudnya apa? Andaikan Allah tidak memaafkan dosa kita yang banyak ini, maka tentunya musibah itu akan didatangkan Allah sampai kita binasa. Tetapi karena maha pengampun dan maha murahnya Allah mengampuni sebagian besar dosa kita, sehingga musibah yang diberikan Allah gara-gara dosa kita hanya dosa-dosa tertentu saja, dalam rangka untuk menghapus dosa-dosa kita yang kita mungkin belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah rahimakumullah, di bulan Muharram ini ada amal-amal yang dianjurkan untuk dikerjakan. Salah satunya adalah siam di tanggal 10 Muharram. Maka insya Allah pertemuan minggu yang akan datang kita akan bahas seputar fikih siam tanggal 10 Muharram, termasuk fadilahnya. Karena nanti kita akan mengerjakan siam 10 Muharram itu kalau tidak hari Sabtu atau hari Ahad. Maka nanti kita bahas pada kesempatan minggu yang akan datang. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.